Wabarakatuh, sahabat One Learning, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita untuk bagaimana caranya kita membuat aplikasi menggunakan Java ya berbasis GUI. Nah, sekarang kita akan membuat aplikasi sederhana dengan tampilan seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah di sini ada beberapa tampilan, ya, ada label, ada text field, ada button, ya. Di sini kita bisa menggunakan text field 1, 2, 3, ada 3 text field, ada 3 label dan 3 button. Nah, untuk menjalankan aplikasi ini teman-teman, itu nanti teman-teman ketika angka pertama ini diinput, angka kedua diinput, dan tombol tambah ini diklik, maka hasilnya akan muncul di kolom hasil gitu ya. Nah, ini disebutnya adalah event. Jadi untuk menghandle kegiatan yang dilakukan di dalam interface ini. Langsung aja gimana cara membuat project pertamanya. Silakan teman-teman buka di sini NetBeans-nya. Kita menggunakan NetBeans versi 12.3 ya. Sekarang kita buat dulu dari file new project, Java with Maven seperti biasa kita pilih, lalu Java application, klik next. Kita buat di sini apps underscore GUI. Ini langsung di finish aja. Defaultnya kalau mau diatur location penempatan direktorinya ya. Ini saya langsung default aja dan finish. Setelah itu kita akan buat formnya dulu. Klik kanan new, di sini pilih JFrame form. Kita buat aplikasi kelas, nama kelasnya ya, seperti kita membuat kelasnya yaitu pertambahan misalnya, pertambahan. Package-nya GUI, selebihnya saya default kalau sudah finish. Nah, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Pertama, kita akan lihat dulu kenalan di user interface-nya. Kita akan menggunakan palette, kalau di Java disebutnya palette, ada swing container, ada swing control, ya, ada swing menu, Windows, filter, dan lain-lainnya. Nah, sekarang apa yang kita gunakan pertama adalah label. Caranya kita tinggal double klik, lalu geser ke kiri, kita tempatkan di sini, diklik lagi. Nah, untuk merubah JLabel 1 ini menjadi angka pertama, kita bisa menggunakan properties yang ada di sini, ya, di sini. Ini ada beberapa cara. Nah, ini JLabelnya bisa kita rubah. Atau kita bisa juga cara cepatnya klik kanan edit text. Nah, nanti tinggal kita rubah aja di sini angka pertama. Enter. Untuk pembuatan yang kedua, kita buat lagi seperti ini, double klik. Di drag and drop di sini, klik kanan. Angka kedua. Enter. Lalu berikutnya kita akan masukkan di sini text field-nya. Di scroll ke bawah ada text field. Ya. Nah, ini diklik kanan edit text, ini bisa kita hapus aja edit text-nya. Kita tinggal menyesuaikan di sini. Oke, disesuaikan aja untuk panjang lebarnya. Lalu kita buat di sini variabelnya. Jadi nama ini apa nih variabelnya? Biasanya kita membuatnya seperti ini. Ya, txt angka pertama. Untuk yang berikutnya kita buat lagi di sini. Klik kanan edit text. Nah, ini kalau dirasa cara ini terlalu lama, teman-teman sebenarnya bisa di copy paste. Cuma yang saya khawatirkan adalah ketika mau diedit variabelnya, teman-teman salah edit gitu kan. Nah, ini bagi yang sudah terbiasa silahkan aja di copy paste. Cuma kalau yang belum, saran saya kita buat satu persatu seperti ini ya. Angka kedua. Berikutnya kita akan ada tombol di sini. Tombol itu menggunakan button. Double klik. Kita geser ke sini, buttonnya, teksnya kita rubah menjadi tambah. Nah, variabel button itu biasanya diawali dengan btn. Nah, setelahnya baru penamaan variabelnya. Setelah itu kita buat lagi di sini label untuk hasil. Nah, text field yang kedua kita buat di sini, double klik, ya, text field. Ini kita bisa hapus dulu, nanti digeser aja. Oke. Nah, variabelnya kita bisa buat di sini change variable txt hasil. Nah, sementara kita sudah menyesuaikan ini. Untuk melihat codingannya, teman-teman bisa pilih di sini source, diklik.
Oke, nah ini package-nya GUI, kelasnya pertambahan yang tadi kita buat. Kelas pertambahan ini adalah turunan dari Java Swing ya, JFrame ini. Nah, sekarang kita akan buat dulu variabel global. Apa itu variabel global? Variabel global adalah variabel yang bisa digunakan di dalam satu kelas yang sama ini ya. Dari bisa digunakan di antara function yang lain gitu kan. Jadi di sini teman-teman bisa buat, misalnya kita buat dulu variabel hasil. Nanti kita tampung nilainya 0. Tujuannya untuk mendapatkan nilai hasil tersebut. Ya, hasil dari si ini. Oke, nah sekarang kita akan buat function ya. Ingat prinsip dari OP ya, orientasi object programming. Dia ini akan bisa melakukan pertambahan. Nah, cuma di sini ada beberapa function yang bisa kita gunakan untuk melempar nilai. Misalnya apa? Private integer. Nah, di sini misalnya get angka pertama. Nah, untuk private integer ini dia akan melempar hasil. Maka di sini dia butuh nih. Kalau nggak dikasih return dia akan error. Di sini nih kita lihat ya. Kalau kita baca di sini missing return statement, maka kita harus mengisi di sini return biar nggak missing ya. Apa yang di return? Yang di return itu adalah nilai dari si integer. Nah, integernya dot parse. Kita akan memparsing itu melempar nilai ya, melempar nilai. Nilai apa yang dilempar? txt angka pertama. Nah, setelah itu dot get text. Nah, jangan lupa setelah statement kita buat titik koma. Lalu berikutnya function yang kedua, private integer get angka kedua. Kita akan mengembalikan nilai dari integer. Oke. Di mana integer itu akan memparsing nilai dari angka yang kedua, txt angka kedua. Nah, ini ya, txt angka kedua dot get text. Nah, setelah itu kita akan lihat dulu nih, kan logikanya inputan ini akan mengeluarkan hasilnya di sini ketika tombol tambah ditekan ya oleh si user. Nah, untuk menjalankan aplikasi ini disebutnya adalah event. Kita tinggal double klik di sini dari si button tambah ini. Button tambah ini kita scroll, dilihat di sini functionnya dari private void btn tambah. Nah, cara nambahnya gimana? Untuk eventnya kita bisa buat di sini. Misalnya tadi ada variabel hasil ya, variabel global yang kita buat di sini ya. Variabel hasil sama dengan function dari get angka pertama ditambah dengan function dari get angka kedua. Nanti dari hasil ini akan kita lempar ke dalam variabel txt hasil. Maka di sini txt hasil dot set text apa yang dilempar, yaitu variabel hasil. Nah, ini ditambahkan petik 2 untuk menampung nilai dari si hasil tersebut. Kalau sudah, kita save. Nah, untuk menjalankannya, teman-teman untuk pertama kalinya bisa langsung klik run yang ada simbol hijau ini, atau tekan F11 untuk build projectnya dulu, baru setelah itu F6 ya di keyboard. Nah, sekarang kita running F6. Di sini ketika pertama kali untuk menjalankannya, teman-teman akan diminta untuk memilih pertambahan di sini kelasnya. Kalau sudah, klik select main class. Kita tunggu sehingga nanti muncul di sini tampilan kotak dialog untuk sistemnya. Nah, sekarang kita input nih. Misalnya 3 ditambah 4. Ketika diklik hasilnya muncul di sini 7 ya. Lalu berikutnya lagi 5 ditambah 4 9. Nah, sampai di sini program kita sudah berhasil melakukan event penambahan ya. Nah, sekarang kita akan buat di sini penamaannya nih, kotak dialognya apa nih? Aplikasi pertambahan misalnya. Kita close dulu, kita balik ke desain.
Ini kita klik di ruang bebas. Nanti di propertiesnya kita bisa lihat di sini JFrame. Kita cari title di sini. Titlenya apa? Misalnya aplikasi pertambahan. Kita save, kita running, sehingga nanti ketika kita jalanin dia akan muncul teks aplikasi pertambahan untuk titlenya ya. Oke. Nah, untuk event yang pertama ditambah ini kita sudah berhasil. Lalu berikutnya adalah event yang kedua. Event yang kedua itu apa? Jadi ketika teman-teman nginput di sini, ini ada hasilnya, lalu mau diinput ulang gitu kan. Di sini diminta untuk membuat button hapus. Jadi button hapus itu menghapus semua inputan yang dilakukan oleh user. Nah, sekarang kita tambahkan button di sini. Cari button di palette. Ya, di palette ini kita lepas di sini, klik kanan, edit text apa? Hapus, enter. Klik kanan lagi untuk change variable. Kita buat btn hapus. Nah, eventnya kita double klik dulu di sini. Nanti ya ketika di input ya dia akan clear semuanya, akan kosong gitu ya. Sekarang gimana caranya? Kita buat lagi parameter function yang digunakan. Apa nanti misalnya? Kita buat di sini private void dari hapus. Nah, apa yang akan kita kosongin? Yang pertama adalah variabel dari txt angka pertama. Txt angka pertama kita set, kita atur ya, set text string, nanti diaturnya adalah kosong nilainya. Yang kedua txt angka yang kedua sama ya, set text nanti nilainya kosong. Terus txt hasil ya, txt hasil dot set text nanti juga nilainya kosong. Nah, function ini akan kita lempar ke dalam button ini. Jadi ketika button ini diinput, diklik gitu maksudnya, maka dia akan mengosongkan. Gimana cara manggilnya? Tinggal gini aja, hapus. Oke, save. Nah, kalau sudah, kita coba running lagi. Kita jalanin. 2 ditambah 4 hasilnya 6. Ketika kita klik hapus, harusnya ini kosong, kosong, dan ini hasilnya juga kosong. Oke, sampai di sini program kalian bisa berjalan dengan baik. Lalu berikutnya kita akan tambahkan di sini tombol atau button untuk exit atau close ya, atau tutup. Nah, sekarang di sini kita tambahkan lagi untuk satu buttonnya. Close bisa kita gunakan dari kotak dialog ini, yaitu close di sini atau buttonnya. Sekarang kita akan buat button close sederhana. Button close sederhana gimana? Ketika kita klik ya, kita klik buttonnya, ini kita bisa rapikan lagi nanti ya. Nah, seperti ini. Ini kita buat di sini misalnya tutup. Variabelnya kita rubah btn tutup, enter, double klik. Nah, untuk tutup, ketika diklik tombol tutup, ini kita hapus dulu. Kita cukup panggil sistem yang ini ya, dot exit. Ini mudah banget. Nanti lemparan nilainya apa? Kita kasih 0, false-nya ya. Save. Ini nggak ada pertanyaan, jadi langsung di close aja ketika diklik tombol close-nya. Ya, tombol tutupnya. Kita cek ulang di sini. Yang pertama misalnya 5 ditambah 6, diklik 11. Untuk mengisi data yang lain kita klik hapus dan diinput lagi, misalnya 4 ditambah 5, klik 9, hapus. Kalau mau keluar kita tinggal tutup. Oke, sampai di sini teman-teman, kita sudah berhasil untuk membuat aplikasi sederhana, yaitu
aplikasi pertambahan ya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah teman-teman silakan praktekkan aplikasi sederhana ini sampai dengan membuat 3 event ya, tambah, hapus, dan tutup. Nah, nanti untuk kelanjutannya kita akan buat video selanjutnya untuk menambahkan event yang lain ya. Nah, ditunggu aja. Silakan kalian kerjakan untuk semakin kalian memahami dari bahasa pemrograman Java berbasis GUI ini. Oke, sampai di sini teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.